Halo teman-teman semuanya, seperti biasa, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu dari Prodi S1 Sistem Informasi yang ada di Universitas Dinamika. Di sini saya akan membagikan informasi bagaimana caranya menginstal sistem operasi Linux. Tapi ada uh, sebuah permasalahan di sini, di mana saat ini saya sedang menggunakan OS Windows 10, ya kan? Tapi saya juga ingin untuk menggunakan sistem operasi Linux. Tapi saya juga tidak ingin beralih ke sistem operasi Linux secara menyeluruh. Nah, untuk itu ada sebuah fitur yang bernama virtualization, di mana fitur virtualization ini akan berguna untuk software yang bernama VirtualBox yang dapat menginstal OS di dalam OS yang sudah ada. Jadi misalkan seperti OS Linux ini bisa diinstal ke dalam OS Windows ini melalui VirtualBox atau yang dinamakan dengan Virtual Machine. Jadi kita akan membuat sebuah Virtual Machine yang akan diisi dengan sistem operasi Linux. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui fitur virtualization teman-teman ini sudah aktif? Teman-teman bisa mengklik kanan pada taskbar, atau teman-teman juga bisa mengklik kanan pada logo start menu, kemudian mencari task manager. Setelah masuk ke dalam task manager, teman-teman langsung menuju ke tab performance, lalu pada CPU ada tulisan virtualization, dan di sini enable, maksudnya sudah aktif. Jadi misal virtualization teman-teman masih disable atau tidak aktif, teman-teman bisa mengaktifkannya pada BIOS teman-teman. Untuk masuk ke BIOS sendiri, teman-teman harus merestart atau menyalakan kembali PC atau laptop teman-teman, kemudian menekan tombol delete sebanyak mungkin hingga masuk ke BIOS. Namun untuk tampilan dari BIOS tiap merek itu berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa mencarinya di Google kalau merasa kesulitan. Bagaimana caranya mengaktifkan fitur virtualization pada BIOS merek teman-teman. Nah, begitu. Untuk saya sendiri, fitur virtualization ini sudah aktif. Setelah itu teman-teman bisa mengunjungi link ini, atau nanti saya beri di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman pilih. Untuk saya menggunakan Windows OS-nya sekarang. Karena itu saya akan memilih Windows Host. Setelah teman-teman mengklik Windows Host atau teman-teman mungkin menggunakan Mac OS, teman-teman akan mendownload installer software dari VirtualBox. Setelah teman-teman mendownload software installer VirtualBox, teman-teman tinggal menginstal saja. Setelah mendownload dan juga menginstal software VirtualBox, teman-teman langsung mengunjungi link ini atau membuka link tersebut, atau teman-teman juga bisa melihatnya di kolom deskripsi, akan saya kasih di sana. Nah, di sini saya menggunakan distro Linux Mint, di mana distro Linux Mint ini banyak direkomendasikan untuk pemula yang baru masuk ke dunia perlinuxan. Dunia perlinuxan, ya seperti itulah penyebutan saya. Dan kali ini distro yang saya gunakan Linux Mint, dan ini sudah ada versi Linux Mint yang 20. Di mana versi Linux Mint 20 ini hanya tersedia untuk perangkat yang mendukung 64 bit. Kalau maksudnya sistem operasi 64 bit. Kalau sistem operasi teman-teman masih 32 bit, teman-teman bisa mencarinya di old version. Kemudian untuk rekomendasi saya yang masih menggunakan 32 bit,
teman-teman bisa menggunakan ini yang versi 18,2 karena banyak sekali uh, tutorial di sana. Jika teman-teman merasa kesulitan setelah menonton video ini, teman-teman juga bisa mencari untuk secara khusus versi yang 18,2. Namun saya akan menggunakan versi terbaru Linux Mint versi 20. Nah, di sini terdapat pilihan, 3 pilihan desktop environment yang diberikan oleh Linux Mint, di mana ada Cinnamon, Mate, FGE, di mana saya merekomendasikan untuk desktop environment yang Cinnamon. Di mana Cinnamon ini desktop environment-nya atau tampilan desktop yang ada pada sistem operasi Linux nantinya mirip seperti Windows. Jadi saya lebih memilih yang Cinnamon karena ada kemiripan lah. Setelah itu teman-teman pilih Cinnamon atau mengklik Cinnamon tadi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tidak ada pilihan 64 bit atau 32 bit, maka ini sudah dipastikan Cinnamon 64 bit. Dan di sini ukurannya adalah 1,8 GB, jadi pastikan jaringan internet teman-teman stabil agar mendownloadnya lancar. Kalau tidak bisa 1 hari mungkin ya. Jadi pastikan saja lancar jaringannya karena ukurannya sangat besar. Nah, di sini di bawah sini ada banyak sekali server untuk mendownload file ISO Linux Mint 20 ini. Kalau tidak salah di sini ada dari Indonesia. Jadi di sini untuk servernya teman-teman bisa memilih yang dekat dengan daerah di mana teman-teman akan mendownload si file ISO dari Linux Mint. Kalau saya akan memilih Indonesia karena saya tinggal di Indonesia, begitu. Teman-teman tinggal mengklik yang ini. Setelah itu teman-teman akan mendownload dan silakan menunggu proses download itu selesai karena ukurannya 1,8 GB, begitu ya. Jadi silakan tunggu saja teman-teman, harap bersabar ya. Saya tahu internet Indonesia itu lelet, ya saya tahu. Oke, setelah selesai mendownload dan menunggu proses downloading dari ISO file Linux Mint versi yang teman-teman download, sekarang teman-teman membuka software dari VirtualBox. Lalu kita membuat new, kita klik new, lalu di sini kita beri nama sesuai dengan Linux Mint versi teman-teman masing-masing ya. Dan next saja. Nah, di sini untuk alokasi RAM-nya sendiri bisa teman-teman sesuaikan dengan kapasitas RAM teman-teman yang teman-teman miliki. Tapi untuk Linux Mint versi 20 ini rekomendasinya adalah 2 GB. Jadi untuk rekomendasi dari VirtualBox-nya adalah 1 GB atau 1024 MB. Jadi kalau 2 GB kita ganti menjadi 2024 MB. Itu untuk Linux Mint versi 20 karena itu adalah rekomendasi dari sistem requirement-nya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Karena itu kita next saja. Di sini teman-teman pilih create a virtual hard disk now. Kita create. Di sini pilih saja VDI atau VirtualBox Disk Image untuk hard disk file type-nya. Kita next. Dan di sini teman-teman pilih saja dynamically allocated. Kita next. Dan di sini untuk Linux Mint versi 20 berbeda lagi. Di mana Linux Mint versi 20 minimalnya ada 15 GB, namun rekomendasinya adalah 20 GB untuk storage yang diperlukan. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin 10 GB itu sudah cukup, jadi gunakan saja default dari VirtualBox-nya yaitu 10 GB. Untuk versi selain Linux Mint 20 ya, karena untuk selain Linux Mint versi 20 ini saya kurang tahu untuk sistem requirement-nya. Tapi untuk Linux Mint versi 20 ini sistem requirement-nya meminta rekomendasi 20 GB dan minimalnya adalah 15 GB. Kita create saja. Nah, setelah selesai kita create tadi, sekarang kita menuju settings. Kita di tab general ini kita pergi ke advanced.
Kita ganti disable ini menjadi bidirectional agar kita bisa mengcopy paste file dari host menuju cache atau virtual machine teman-teman. Jadi dari OS bawaan teman-teman menuju OS virtual teman-teman gitu. Lalu kita pergi ke tab sistem. Pada motherboard ini untuk floppy kita unchecklist saja. Lalu pada prosesor kita alokasikan CPU-nya menjadi 2. Itu mungkin sudah lebih dari cukup ya. Uh, apa ya? Ya kalau teman-teman punya kapasitas prosesor yang lebih besar untuk CPU-nya ya bisa saja teman-teman tambahkan supaya lebih lancar begitu. Dan jangan lupa teman-teman untuk menceklis ini extended features, enable PAA atau NX ini ya. Kita checklist saja. Lalu pada tab display di bagian screen untuk video memori kita fullkan saja sampai 128 MB. Dan jangan lupa untuk checklist enable 3D acceleration. Kemudian pada storage di sini kita klik yang empty. Ini untuk tempat menginstal si sistem operasi Linux-nya. Teman-teman bisa mengklik yang ini, kemudian choose a disk file, di mana teman-teman harus mencari di mana file ISO teman-teman berada. Nah, jika sudah ketemu, langsung saja teman-teman pilih, kemudian open. Setelah selesai men-setting semuanya, termasuk storage, display, dan juga sistem tadi ya, prosesor dan juga motherboard. Lalu ada juga general tadi untuk baik bidirectionalnya. Teman-teman bisa langsung klik OK. Dan sekarang kita tinggal melakukan booting untuk virtual machine-nya dengan memencet tombol start ini. Nah, jika teman-teman menemukan seperti ini, select startup disk, teman-teman pilih saja Linux Mint atau file ISO teman-teman tadi ya. Setelah itu tinggal di start. Nah, kita ini tidak bisa menggunakan apa ini mouse ya untuk memilih. Kita langsung enter saja. Oh, itu tadi automatic. Maaf. Saya terlambat untuk mencet tombol enter. Itu ya kan. Kita tunggu sampai booting selesai hingga tampilan dari sistem operasi Linux-nya muncul. Oke, ini dia sudah muncul sistem operasi dari Linux. Dan sekarang teman-teman bisa langsung untuk ini mendouble klik install Linux Mint untuk menginstal distro Linux Mint itu sendiri. Jadi kita double klik saja untuk menginstal Linux Mint. Nah, untuk bahasanya sendiri teman-teman bisa memilih English saja. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dan ini biarkan secara default keyboard teman-teman. Kita continue. Ini teman-teman checklist saja untuk install multimedia codecs. Kita continue. Nah, pada tampilan yang ini, teman-teman pilih erase disk and install Linux Mint. Itu maksudnya bukan menghapus hard drive PC teman-teman, melainkan menghapus hard drive dari virtual hard drive yang sudah teman-teman pilih. Jadi jangan khawatir, ini hanya menghapus hard drive virtual hard drive yang teman-teman pilih tadi. Jadi kita langsung pencet install now saja. Kita continue kan.
Nah, ini untuk lokasinya, karena ibu kota Indonesia adalah Jakarta, kita pilih sesuai dengan default ini. Jadi kita continue saja. Nah, di sini teman-teman seperti membuat akun saat menginstal sistem operasi Windows lah ya. Jadi bisa teman-teman isi sesuai selera teman-teman. Nah, sekarang sudah berada di proses instalasi. Teman-teman bisa menunggu proses instalasi ini karena mungkin sekitar 5 sampai 10 menit jika PC teman-teman menggunakan SSD mungkin ya. Ya, tergantung dari hardware yang teman-teman pakai. Jadi nikmati saja proses instalasi ini. Mungkin bisa sambil makan, minum, ya kan? Gitu. Yang penting jangan makan dan minum saat puasa, teman-teman, atau saat ya gitulah. Ya, yang terpenting tunggu saja proses instalasi ini selesai karena memakan banyak waktu untuk proses instalasi ini. Jadi ya kita tunggu saja, teman-teman. Nah, sudah selesai teman-teman untuk proses instalasinya. Sekarang kita tinggal melakukan restart now untuk proses instalasinya selesai. Restart saja. Kita press enter. Oke. Oke, ini dia tampilan dari Linux Mint. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Dan inilah dia tampilan dari Linux Mint 20 versi desktop environment Cinnamon 64 bit. Ini ada kata-kata welcome. Step apa coba kita lihat. Oh, desktop color. Ini bisa kalian lihat ya, teman-teman. Jadi seperti inilah tampilan dari Linux Mint setelah proses instalasi yang cukup panjang menurut saya. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan upgrade untuk VirtualBox Guest Edition yang harus dilakukan setelah selesai menginstal Linux Mint-nya. Tadi saya lupa untuk rekamnya, jadi maaf teman-teman. Tadi teman-teman harus membuka ini di sini. Ini nanti diklik, itu adalah untuk membuka terminal di Linux-nya. Lalu teman-teman setelah membuka terminalnya teman-teman mengetik sudo apt update ini, nanti akan memproses seperti ini. Lalu setelah itu akan ada tulisan package can be upgraded, di mana teman-teman disuruh untuk mengupgrade atau ada paket yang bisa diupgrade. Jadi teman-teman langsung setelah itu mengetik sudo apt upgrade. Nah, setelah mengetik itu nanti ada proses lagi, mana proses nanti akan berhenti lagi untuk memilih apakah teman-teman menyetujui untuk mengupgrade atau tidak. Jika teman-teman
ya pastinya akan diupgrade ya. Jadi teman-teman bisa mengetik huruf Y, nanti ada pilihannya huruf Y atau N. Y untuk yes dan N untuk no. Jadi teman-teman pilih yang yes untuk mengupgrade-nya, nanti akan berjalan proses seperti ini hingga kita menunggu proses upgrade selesai. Nanti kita akan merestart Linux Mint virtual machine-nya ini gitu. Jadi kita tunggu saja teman-teman hingga proses upgrade-nya selesai. Nah, teman-teman tadi setelah melakukan proses upgrade dengan mengetik sudo apt upgrade pada di terminal. Tadi saya melakukan restart terhadap Linux Mint-nya, kemudian setelah masuk kembali saya membuka terminal lagi dan memasukkan komen ini sudo apt install boot essential module assistant, kemudian saya memasukkan password seperti biasa. Lalu prosesnya akan berjalan dan saya harus melakukan proses tujuan. Di sini teman-teman harus menjawab ya untuk persetujuan proses ini, dan setelahnya kita harus menunggu proses ini berjalan. Oke, selesai. Sekarang saatnya kita mempersiapkan Linux Mint-nya untuk membuild kernel modul dengan mengetikkan sudo prepare. Kita enter. Setelah selesai, kita tutup saja terminal ini dengan cara mengetikkan exit. Lalu kita pergi ke device ini ya. Kita pergi ke device. Kemudian kita insert guest addition cd image. Nah, di sini kita akan melakukan run untuk memproses dan kita masukkan passwordnya lagi. Kemudian akan menjalankan sebuah proses di sini.
Nah, sekarang proses VirtualBox Guest Edition instalasinya selesai. Kita tinggal mengetik enter di sini. Kemudian kita tinggal melakukan restart sekali lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat sekarang sudah bisa di full screen kan, dan juga sudah sesuai dengan resolusi layar PC teman-teman. Itu karena kita sudah bisa apa ya, maksudnya Virtual Box Guest Edition-nya sudah kita install. Jadi seperti yang bisa dilihat teman-teman di sini, jika sebelumnya di sini mungkin tidak bisa, jadi sekarang sudah bisa untuk auto resize guest display-nya, sehingga menyesuaikan sesuai dengan ukuran dari layar PC teman-teman. Jadi begitu. Oke, teman-teman, di sini saya akan mencoba apakah sudah berjalan dengan benar dari guest edition-nya ini, di mana kita bisa mengcopy paste file dari host menuju ke guest, yaitu virtual machine teman-teman sendiri, di mana saya di sini akan mencoba dengan tulisan. Lalu saya akan copy ke dokumen yang ada pada virtual machine dari Linux Mint ini. Jadi kalau begitu saya akan copy, kemudian saya coba paste, ya kan, saya paste. Apakah bisa? Dan ya, bisa dan bekerja dengan baik nampaknya. Jadi mungkin itu adalah salah satu kegunaan dari VirtualBox Guest Edition ya. Kita bisa mengcopy paste, dan kita teman-teman juga sudah selesai menginstal sistem operasi Linux dengan distro Linux Mint, dan juga apa ini namanya, desktop environment-nya, yaitu apa namanya tadi, Cinnamon. Maaf, saya sedikit lupa di sini. Cinnamon. Kalau sudah saving, teman-teman juga pada Linux Mint ini kita juga bisa mengganti backgroundnya, karena aduh, backgroundnya saya tidak suka ini. Jadi saya mau ganti background dulu, ya kan. Sebentar, saya mau cari background apa ya. Pitch, jangan terlalu umum. Wave, terlalu umum. Apa nih, kenapa tidak yang bagus? Ini aja lah, bagus lah, ya kan. Oke, jadi begitu teman-teman, cara menginstal sistem operasi Linux. Untuk cara saya ini dengan melalui fitur virtualization menggunakan software bernama VirtualBox, karena saya tidak ingin mengganti OS original Windows saya dengan Linux seutuhnya. Jadi saya tidak rela gitu, karena banyak game-game di dalam sini, jadi saya tidak mau. Biasa, ya kan. Oke, nggak perlu dibahas harusnya itu. Oke, jadi itu untuk cara menginstal sistem operasi Linux, walaupun agak sedikit rumit ya daripada menginstal Windows. Saya tahu karena saya sudah berpengalaman dalam menginstal Windows dengan merusak 3 laptop. Oke, itu juga tidak perlu dibahas sebenarnya. Oke, jadi begitu untuk cara menginstal sistem operasi Linux di VirtualBox. Oke teman-teman, setelah selesai menginstal apa tadi, VirtualBox Guest Edition, dan juga sudah berhasil melakukan ini seperti tampilan ini, yaitu auto resize guest display, juga bisa di full screen mode sesuai dengan layar teman-teman. Sekarang oh ya, dan juga bisa mengcopy paste antara host dan juga guest. Sekarang saatnya saya akan mencoba untuk menginstal aplikasi pihak ketiga melalui software manager di sini ya. Software manager, kita akan mencoba menginstal VLC.
Ini dia. Kita install. Kita akan memasukkan password kita. Oke teman-teman, setelah selesai menginstal VLC tadi, sekarang kita bisa menjalankan aplikasinya. Apakah bisa? Kita coba saja. Dan VLC ini adalah aplikasi pihak ketiga ya. Jadi itu tadi sudah beres semuanya bahwa kita bisa menginstal aplikasi pihak ketiga melalui software manager. Dan inilah dia, saya sudah bisa menjalankan software VLC ini dengan lancar ya nampaknya. Ya seperti itulah teman-teman, cara bagaimana menginstal sistem operasi Linux dan juga cara bagaimana menginstal VLC ke dalam sistem operasi Linux ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan jika video ini kurang bermanfaat atau masih ada kekurangan, silakan dislike saja, tidak apa-apa. Yang terpenting, informasi ini bisa menuju kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih.